nggak sih kalian menerima sebuah berita di media sosial, lalu percaya gitu aja, tanpa melihat jelas tidak jelasnya informasi itu? Menurut kalian, apa dampaknya jika hal ini terus terjadi di era? Di tengah pesatnya perkembangan teknologi juga media sosial, informasi dapat menyebar dalam hitungan detik. Di satu sisi, perkembangan informasi memang membawa manfaat bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. Namun di sisi lain, jika kita tidak menggunakannya secara bijak, maka informasi palsu bisa menjadi ancaman yang serius. Dan saat ini, hoax juga bukan hanya berupa gambar, tulisan, ataupun editan sederhana, tetapi muncul ancaman baru berupa AI deepfake yang dapat memalsukan wajah juga suara seseorang yang menjadikan informasi palsu tampak begitu nyata. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan keresahan bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi negara. Lalu, bagaimana penyebaran hoax dan ancamannya berupa AI deepfake menjadi tantangan di negara hukum di era digital sekarang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bahas salah satu kasus yang sempat terjadi di Indonesia, di mana pada awal bulan Januari 2026 lalu sempat beredar informasi palsu tentang pembukaan CPNS 2026, di mana poster, jadwal, dan tautan pendaftaran tidak resmi beredar di media sosial. Di tengah maraknya informasi palsu ini, muncullah video AI deepfake yang menampilkan kepala BKN atau Badan Kepegawaian Negara, yaitu Profesor Zudan Arif Fakrullah, di mana beliau seolah-olah sedang mengumumkan pembukaan CPNS 2026. Video tersebut juga diduga dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperkuat penyebaran hoaks ini agar masyarakat lebih percaya dan yakin. Menanggapi beredarnya video tersebut, Kepala BKN menegaskan bahwa ternyata video itu benar hoaks dan bukan asli dari BKN itu sendiri. Lalu, Bapak Profesor Zudan Arif Fakrullah juga menghimbau bagi masyarakat agar memperoleh informasi tentang rekrutmen ASN melalui kanal resmi BKN dan SSCASN. Selain itu, dari Kementerian Komunikasi dan Digital juga mengutip hasil risetan mereka dari Sensity AI yang dimana menunjukkan bahwa produksi online AI deepfake ini mencapai 550% dari 5 tahun terakhir. Sehingga dari data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah membuat penyebaran informasi menjadi semakin canggih dan sulit dikenal. Akibatnya, dari penyebaran hoax ini menimbulkan keresahan, juga menurunnya kepercayaan masyarakat, serta merugikan negara. Sebagaimana negara hukum, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara melalui penegakan hukum terhadap penyebaran informasi palsu. Namun, di sisi lain, dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara juga harus tetap memberikan hak kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara. Akan tetapi, kebebasan tersebut bukanlah hak yang tanpa batas. Karena berdasarkan pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan setiap orang juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain serta menjaga ketertiban umum. Dari dua pasal tersebut kita mengerti bahwasannya setiap negara memiliki aturan di dalamnya. Selain itu, penyebaran informasi yang memenuhi unsur pelanggaran hukum akan diproses dalam ketentuan UIT atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga penyebaran hoaks dan AI deepfake yang merugikan masyarakat tidak dibenarkan atas nama kebebasan berpendapat juga berekspresi. Dari kasus ini saya menyadari bahwa tantangan terbesar di era digital sekarang bukan hanya perkembangan teknologinya, tetapi bagaimana caranya kita menggunakannya. Karena AI sebenarnya memiliki manfaat besar bagi kita yang menggunakannya secara tanggung jawab. Namun di sisi lain, jika teknologi ini disalahgunakan, itu malah berdampak merugikan banyak orang. Sebagai pengguna media sosial, tentunya saya sendiri, saya memiliki tanggung jawab untuk lebih kritis dan agar tidak mudah terprovokasi. Dengan begitu menjaga terciptanya ruang digital yang aman dan sehat bagi semua. Dan kita melihat perkembangan teknologi saat ini, menurut saya penanggungannya bukan hanya dibebankan oleh pemerintah, tetapi ditambahkan dengan banyaknya media platform juga masyarakat. Pertama, dari sisi pemerintah di mana harus memperkuat penegakan hukum untuk menjaga penyebaran hoaks. Yang kedua, platform media sosial yang harus menjalankan pendeteksian informasi palsu. Dan yang ketiga, untuk masyarakat sekalian, think before sharing, karena itu adalah salah satu pelindung bagi banyak orang di kemudian hari. Saya Anda Diniati, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekian, terima kasih.